Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Indah Ayu Kurma dengan 2704 rombeng C dengan pada mata kuliah metodologi penelitian studi ilmu lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya berjudul evaluasi kesesuaian pembangunan tanggul laut yang terintegrasi dengan tol Semarang Depok terhadap fungsi pembangunan berkelanjutan. Lalu yang pertama ada Ibu Dr. Anin Putri Herianti, STMSI, yang kedua ada Ibu Rifa Katunisa, SHMSI, PhD. Nah, masuk ke belakang. Nah, Demak ini merupakan kawasan dengan tingkat penanggulangan banjir yang tinggi. Nah, fenomena ini dipengaruhi oleh pemakaian pasang surut air laut, kemudian ada kenaikan muka air laut, terus penurunan muka tanah. Nah, yang di Semarang ini itu bisa sampai mencapai 5 sampai 10 cm per tahunnya. Nah, sebagai upaya penanganan dari masalah tersebut, pemerintah membangun proyek tanggul laut terpadu yang diintegrasikan dengan tol Semarang. Nah, bangunan ini memiliki potensi dampak seperti perubahan dinamika laut, sedimentasi, abrasi, hilangnya habitat mangrove, serta perubahan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Oleh itu, saya melakukan evaluasi untuk memastikan kesesuaian itu sesuai dengan perspektif berkelanjutan pendidikan. Nah, untuk sama-sama, jadi penelitian berdasarkan pada tiga sama-sama. Nah, yang pertama itu bagaimana pelaksanaan pembangunan penanganannya ke tanggul laut ini memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan. Terus yang kedua adalah masalah bagaimana dampak lingkungan yang telah atau akan berpotensi timbul akibat proyek ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana pembangunan tersebut mempengaruhi kondisi lingkungan yang untuk tujuan penelitian pertama ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pembangunan dalam memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutannya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak lingkungan, fisik, kimia, dan geologis akibat pelaksanaan proyek pembangunan. Kemudian kita akan menilai pengaruh pembangunan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak. Kemudian masuk ke banjir pustaka. Jadi yang pertama itu mengenai banjir. Nah, banjir ini dipengaruhi oleh pasang surut, penurunan tanah, erosi, sedimentasi, dan perubahan lahan. Nah, resiko banjir juga itu meningkat akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, kemudian untuk pemanasan itu merupakan bangunan yang berfungsi sebagai struktur pelindung dari banjir rob yang permanen ataupun dan non permanen. Nah, tol ini memiliki panjang 27 km. Nah, dengan sebagian di atas laut. Nah, sehingga karena di atas laut tersebut sehingga laut ini berfungsi sebagai tanggul. Untuk lanjutan ini menyeimbangkan tiga aspek utama, yaitu lingkungan sosial, ekonomi, serta kondisi tempat kelola yang baik sesuai UU nomor 32 tahun 2009 kerangka prestasi. Keadilan, layak, serta tahan sustainable atau berkelanjutan. Nah, penelitian tahun ini adalah studi mengenai tanggul dan tol Semarang ini belum fokus ke tiga aspek sosial ekonomi dan jadi ini fokus pada misalnya yang tanah atau kesiapan atau ekonominya dan atau kesiapan masyarakatnya dalam aspek sosial. Nah, itu belum evaluasi dari keseluruhan secara komprehensif. Nah, ini jadi gap yang saya teliti melalui penelitian. Untuk dari penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif evaluatif mengukur tingkat kesesuaian bangunan berdasarkan indikator yang diukur. Nah, kemudian untuk lokasi penelitian ini berada di titik sepanjang wilayah. Nah, yang pertama itu di Kali-Kali di Semarang ini sebagai titik awal atau dari pembangunan. Kemudian kedua ada di Gedung Sayung, Gedung Demak. Gedung ini ada di kali di tengahnya. Kemudian ada di Sayung untuk yang di ujung atau di akhir. Sebenarnya yang direncanakan di untuk metode pengambilan data
itu meliputi teknik observasi lapangan untuk melihat konstitusi dan lingkungan pesisir. Nah, di lokasi lalu memberikan sekali proyek itu. Kemudian yang ketiga adalah cara menanam lagi dengan operator RT, atau masyarakat dan instansi terkait untuk studi data. Nah, selanjutnya untuk variabel independen. Nah, variabel ini merupakan tiga variabel independen yaitu aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek ekonomi, dan satu variabel dependen yaitu tingkat kesesuaian pembangunan kehidupan. Untuk variabel yang pertama adalah yang memungkinkan dan indikatornya adalah frekuensi perubahan lahan, kualitas lingkungan, pencemaran, dan ketahanan wilayah. Nah, cara itu dengan konstruksi observasi. Nah, dengan skala itu dan peran sosial yang mencapai aksesibilitas, kenyamanan, keamanan, persepsi risiko, dan dampak lain. Cara itu dengan kuesioner dengan skala lipat 1 sampai 5. Kemudian ketiga, variabel ketiga ekonomi. Nah, ini indikatornya itu perubahan pendapatan biaya tambahan, peluang ekonomi, serta manfaat infrastruktur. Nah, cara itu dengan juga dengan skala lipat 5. Kemudian ada kesesuaian pembangunan kelanjutan, indikator itu integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Cara penghitungan kuesioner itu dari hasil keseluruhan kuesioner, kemudian ada di skala level 1 sampai 5, lalu masuk ke kategori yang mana. Untuk populasi dan sentral, jadi untuk populasi berbantuan ini didapatkan dari seluruh keluarga di 3 desa yang tadi dengan total populasi itu kurang lebih 3.500 keluarga di sepanjang jangkauan. Kemudian dari populasi ini menggunakan rumus Sulfin. Nah, dengan ada kesalahan di atas 10% dan didapatkan jumlah responnya itu sebesar 97.000 dengan teknik proportional stratification, tetapi dengan 97 itu dengan dikali sayang 35. Informan wawancara ini ada tokoh masyarakat, petugas kelurahan, instansi terkait dengan suara masyarakat dengan indikator tadi yang pada cara stakeholder terkait, kemudian rencana observasi dan sampel lingkungan. Khususnya untuk analisis data, analisis data pada penelitian ini menggunakan metode skor yang mudah jawab 1 sampai 5 pada setiap indikator variabel. Nah, skor variabel ini dijumlahkan untuk memperoleh akhirnya menunjukkan tingkat kesesuaian terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk perintah skor itu jika 1 sampai 7 itu sangat sesuai atau tingkat kesesuaian dan pembangunan berkelanjutan untuk tinggi, kemudian 46 sampai 60 itu sesuai atau sedang, kurang 30 sampai 45 itu kurang sesuai atau rendah, dan kurang dari 30 itu tidak sesuai. Untuk perkiraan warna itu yang pertama nilai tingkat kesesuaian pembangunan berkelanjutan, nilai tingkat kesesuaian pembangunan penduduk terhadap hasil pembangunan berkelanjutan. Mendapat rekomendasi peningkatan tata kelola dapur serta kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya kontribusi ilmiah untuk kajian infrastruktur pesisir dan perkelanjutan. Nah, demikian tentang persoalan saya berharap penelitian ini dapat memberikan evaluasi yang konstruktif terhadap penelitian laut terhadap pelaksanaan anak sehingga pelaksanaan itu terjadi berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sudah kurang kata atau salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.